Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di An-Najmah ya, ruang renung kita nih buat yang mau lihat hidup pakai cahaya iman. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di sini. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lumayan bikin saya mikir beberapa waktu lalu. Jadi ceritanya saya lagi scroll Facebook, nemu video pendek gitu. Oh ya, video tentang apa? Tentang kisah Sayyidina Hasan bin Ali alaihissalam. Duh, kisahnya tuh indah banget, nyentuh gitu. Tapi yang lebih bikin saya gimana ya, tergelitik itu justru kolom komentarnya. Wah, Masya Allah, kisah Sayyidina Hasan ya, pasti penuh hikmah itu. Jadi penasaran nih sama komentarnya juga. Emang ada apa di kolom komentarnya? Itu dia. Nah, sebelum ke komentar, mungkin kita ceritain dulu kali ya inti kisahnya, biar pada dapat konteksnya. Boleh, silahkan. Jadi di video itu diceritain Sayyidina Hasan bin Ali alaihissalam, kan cucu Nabi Muhammad SAW ya. Beliau lagi jalan sama putranya. Tiba-tiba ada orang nyamperin. Terus? Orangnya ini langsung mencaci maki beliau. Pakai kata-kata kasar, pokoknya menghina habis-habisan deh. Dan itu semua kejadiannya pas di depan anaknya langsung. Ya Allah, itu pasti situasi yang gak enak banget ya, apalagi di depan anak. Terus reaksi Sayyidina Hasan gimana? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling luar biasa di video itu. Beliau cuma diam. Diam? Gak marah? Gak ngebales? Sama sekali nggak. Nggak ada ekspresi marah, nggak ada balasan sepatah kata pun. Cuma dengerin aja gitu, tenang. Sampai-sampai anaknya sendiri bingung, terus nanya. Wajar sih anaknya nanya ngelihat ayahnya sosok yang dihormati. Kok digituin diem aja? Anaknya nanya apa emang? Anaknya nanya kurang lebih gini, ayah, kok diem aja? Kenapa nggak dibalas? Ayah kan nggak kayak gini, ayah kan punya kekuatan, punya kedudukan. Logis ya pertanyaannya. Banget. Terus jawaban Sayyidina Hasan alaihissalam gimana? Ini pasti intinya nih. Iya, intinya di sini. Dengan tenang juga beliau jawab sambil nyebutin nasab mulianya. Beliau bilang, ayahku itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ibuku Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan kakekku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan silsilah emasnya ya, tapi bukan buat sombong kan? Itu pasti ada maksudnya ya? Betul, bukan buat pamer nasab. Justru setelah itu beliau ngucapin kalimat kuncinya. Kira-kira gini, mereka semua itu nggak pernah ngajarin aku cara mencaci maki. Masya Allah. Jadi aku nggak tahu gimana cara membalasnya. Allahu Akbar. Jawaban yang adem banget ya dengarnya. Jadi bukan nahan diri karena mau tapi ditahan, tapi emang nggak tahu caranya gitu ya? Iya, persis. Kayak nggak ada file atau program buat balas keburukan di sistem beliau gitu loh. Karena memang nggak pernah diajarin, nggak pernah dicontohin di rumahnya. Masya Allah. Itu benar-benar ketenangan yang lahir dari rumah kenabian ya. Indah sekali. Kayak mata air jernih gitu ya di tengah gurun cacian. Keren banget. Nah, itu dia. Makanya pas nonton itu saya diam lama, ngerenung. Terus ya itu tadi, yang nggak kalah menarik justru kolom komentarnya. Saya nemu 3 pandangan yang lumayan bikin mikir lagi. Mind blowing lah kalau kata orang sekarang. Oke, jadi setelah kisah yang dalam itu kita masuk ke arena komentar netizen ya. Siap, komentar pertama gimana bunyinya? Komentar pertama tuh bilang gini, ayahku Ali, ibuku Fatimah, kakekku baginda Nabi. Kebanggaan yang membuat semua orang iri. Kebanggaan yang bikin iri. Gimana tuh maknanya menurut kamu? Kalau saya lihatnya sih, ini bukan cuma soal nasab ya, tapi lebih ke warisan adabnya itu loh. Komentar ini kayak mau bilang, ya pantes aja adabnya kayak gitu, lingkungannya aja udah luar biasa. Jadi kebanggaannya itu bukan cuma darah biru, tapi kualitas akhlaknya itu yang bikin orang lain mungkin iri dalam arti kagum gitu. Iya, bener juga. Jadi fokusnya ke hasil didikan adabnya ya, bukan sekedar keturunan. Kemuliaan sejati itu kan emang kelihatan dari adabnya. Dari gimana kita jaga lisan, jaga hati, iya kan? Mereka, Ahlul Bait, gak membalas tuh bukan karena gak bisa atau takut, tapi emang karena terlalu mulia buat turun ke level kebencian itu. Setuju sih sama komentar ini? Gimana bunyinya? Komentarnya bilang gini, agak nyelekit sih. Tapi di Indonesia, Habib-Habib suka banget caci maki. Saya sampaikan apa adanya aja ya ini dari kolom komentar. Oke. Ini komentar yang cukup sensitif ya. Perlu kita lihat sebagai cerminan pandangan aja, bukan kebenaran mutlak. Gimana kamu memaknainya? Ya,
Komentar ini kayaknya mewakili keheranan atau mungkin kegelisahan sebagian orang ya. Mereka lihat ada tokoh-tokoh yang bawa nama besar Rasulullah SAW, tapi kok kadang tutur katanya dirasa jauh dari kelembutan beliau. Ada kontras gitu antara ideal di kisah Sayyidina Hasan sama apa yang kadang dilihat di lapangan. Iya, bisa dipahami sih kalau ada yang merasa begitu. Mereka punya ekspektasi tinggi ya, karena membawa nama keluarga Nabi. Jadi ketika ada oknum ya kita bilangnya, yang mungkin sikapnya nggak sesuai harapan, muncul pertanyaan kayak gitu. Ini pengingat juga ya buat kita semua. Betul. Pengingat kalau cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin ukurannya bukan seberapa keras kita teriak membela, tapi justru seberapa lembut kita berusaha niru akhlaknya. Kayak hadis itu kan? Yang mana tuh? Yang bukanlah orang kuat itu yang menang dalam pertengkaran. Ah iya. Tapi yang mampu menahan diri ketika marah. Betul banget. Kekuatan sejati itu di situ ya, nahan amarah. Itu yang dicontohin Sayyidina Hasan. Semoga kita semua diingatkan terus ya buat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap ucapan dan tindakan. Amin. Nah sekarang komentar ketiga nih. Ini yang menurut saya paling jujur sekaligus lucu. Wah, gimana tuh bunyinya? Bikin penasaran. Pendek aja sih, tapi nyelekit. Dia bilang, kita yang gak pernah belajar memaki, entah bagaimana malah paling lancar. Aduh, ini jujur banget. Ngena banget ya rasanya kayak iya juga ya. Iya kan? Pas baca itu saya ketawa kecil, tapi sekaligus malu juga gitu. Kok bener banget ya ini orang? Kita kan gak pernah ya ikut kursus teknik memaki efektif atau semacamnya. Nggak ada mata kuliahnya ya. Nggak ada. Tapi kok ya, entah kenapa di kolom komentar, di medsos, lancar banget gitu keluar kata-kata pedas, ngejudge, nyinyir, kayak udah jadi ahli tanpa diajarin. Bener nggak sih? Iya sih, aduh. Ini komentar juara jujurnya, tapi sekaligus jadi tamparan kerasnya buat kita semua. Kadang jari emang lebih cepat dari hati sama pikiran. Gampang banget kepancing buat balas, buat nyerang balik. Itu dia. Jadi kayak otokritik buat kita semua ya. Kalau Sayyidina Hasan nggak tahu cara memaki karena didikan mulianya, kita malah jadi pakar memaki tanpa perlu dididik secara formal. Miris tapi nyata gitu ya. Bener. Jadi kalau dirangkum dari 3 komentar itu, yang satu kagum sama warisan adabnya, yang satu mempertanyakan kok ada yang beda prakteknya, yang ketiga malah nyindir keahlian kita yang nggak diajarin ini. Kelihatan banget ya gimana satu kisah bisa mancing macam-macam refleksi. Banget. Jadi kelihatan jelas ya kontrasnya antara Sayyidina Hasan yang nggak tahu cara memaki karena adabnya, sama kondisi kita zaman sekarang yang kayaknya udah terlalu tahu cara memaki bahkan tanpa perlu belajar. Nah itu dia poin kuncinya. Perbedaan mendasar antara nggak tahu karena didikan luhur sama terlalu tahu mungkin karena paparan atau kebiasaan buruk di lingkungan kita ya. Iya. Terutama di dunia maya ini kan, kayaknya gampang banget ya orang lepas kontrol. Betul. Jadi perenungan buat kita semua nih ya. Iya, bener. Kita coba jeda sebentar ya, biar kita sama-sama bisa meresapi ini. Semoga ya, kita semua bisa dikasih kekuatan buat sedikit demi sedikit meniru ketenangan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Amin. Belajar diem dulu mungkin ya, pas disakiti atau dipancing marah. Itu langkah awal yang berat tapi penting banget. Iya, diem itu bukan kalah loh ternyata. Justru itu kemenangan hati yang paling lembut. Indah sekali ya ketika diam menjadi perisai hati. Kemenangan yang gak perlu sorak-sorai tapi dirasain di dalam. Nah itu dia. Rasanya udah cukup ya obrolan kita kali ini. Udah dapet banyak banget insight dari 1 video dan 3 komentar aja. Iya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya buat kita semua yang dengerin. Oke deh, kalau gitu waktunya kita pamit. Saya Ica Halisa. Dan saya Andika Malakiano. Pamit undur diri dulu ya dari hadapan kalian semua. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan urusannya. Dan jangan lupa ya, follow Al Najmah kita ini. Kasih komentar, kasih like, biar kita makin semangat nih bikin konten-konten kayak gini lagi. Bener banget. Komentarnya yang baik-baik tapi ya, jangan kayak komentar ketiga tadi. Bercanda ya. Iya, atau kalau mau curhat di komen juga boleh kok, asal jangan sambil marah-marah ya. Oke deh, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.